Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itu kamera dimati. Iya, kenapa kameranya? Tidak apa-apa, mau dimatikan, mau dihidupkan, silahkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Yang pertama saya mohon maaf, dari kampus saya tidak bisa mengakses presensi online, jadi nanti akan saya coba buka dengan menggunakan jaringan internet yang lain. Jadi nanti untuk presensinya silakan dilakukan mungkin setelah kuliah ini ya nanti ya. Iya Pak, sama nggak bisa akses juga Pak. Oke, sebentar. Baik, mohon maaf karena di studio di kampus ini juga sekaligus jadi guru. Jadi tadi ada barang yang keluarkan dulu dari ruangan ini ya, mohon maaf. Baik, kita lihat kawan-kawan kita yang sudah hadir ini ada banyak ya. Nanti saya tidak menyebutkan satu-satu biar menghemat waktu kita untuk kuliah hari ini. Baik, saya coba share ini meeting control saya lenyap. Dari hari yang Arab. Ini saya share screen dulu. Baik, hari ini kita sudah masuk ke materi yang ke-6 ya. Bentar, ini kayaknya harus di lihat dulu ya kawan-kawan kita. Mute all dulu. Oke, sudah saya mute all. Feedback-nya.
Mohon maaf, ini feedbacknya dari mana ya? Halo Iqbal. Iqbal, suara saya bisa didengar, Iqbal? Bisa Pak. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih responnya ya. Baik, saya harus men-share screen ulang. Oke, sebentar. Baik, yang di live streaming juga sudah saya online-kan ini. Saya berpindah dari pojok kanan bawah ke pojok kiri bawah karena kalau tidak nanti yang muncul video saya ketutup dengan logo ya. Mungkin kawan-kawan yang biasa live streaming itu tahu. Biasanya kalau di YouTube itu kan ada logo yang muncul di pojok kanan bawah. Baik, kita sudah masuk ke materi ke-6 ya hari ini ya. Mungkin tidak terasa sudah menjelang Ramadan dan juga menjelang ujian tengah semester. Dan ingat kalau tidak salah kan pertemuan ke-8 nanti akan ada pengumuman ujian tengah semester atau bahkan dalam minggu ini atau minggu depan sudah akan ada pengumuman dari Prodi bahwa ujian tengah semester akan dilakukan pada pertemuan ke-8 biasanya ya. Baik, kita masuk ke hari ini kita dari judulnya ya sudah ke proses scanning yang terjadi di display segmen. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu kita sudah mencoba mengenali segmen seperti apa, nanti akan kita coba ulangi sedikit materinya biar tidak terlalu banyak yang lupa. Bisa jadi saya sendiri pun sudah lupa ya coding untuk menyalakan angka 1, angka 2, atau angka berapa gitu ya, itu bisa jadi kita lupa juga. Bentar, saya masih mendengar suara feedback yang tidak nyaman didengar ini. Entah berasal dari mana nih ya, sebentar ya. Oke, di sini sudah saya matikan, di OBS juga sudah mati satu. Nah, di pertemuan yang kedua nih ya, ini yang tampil di slide ini adalah kita mengenali apa itu microcontroller dan apa saja yang ada di dalamnya. Ya, berarti kayaknya ada masalah di suara nih. Baik, berikutnya di pertemuan ketiga nih ya, itu sebuah microcontroller itu dioperasikan dengan cara seperti apa itu sudah juga kita bahas. Kemudian apa saja yang diperlukan untuk memprogramnya. Kemudian di pertemuan keempat sudah mencoba mencari tahu dan mengenali model ini ya, master micro Arduino ini. Tutup. Kemudian kita juga sudah mencoba mengatesnya. Dan terakhir di pertemuan sebelumnya itu kita sudah coba memprogram LED dan juga ini ya si microcontroller ke display segmen. Nah, di hari ini kita akan coba lanjutkan materi masih di I/O, sistem I/O yang ada di Master Micro Arduino versi 2-nya dan juga si Arduino Uno yang ini. Tutup ini saya tunjuk Arduino Uno-nya. Kemudian kita akan masuk ke bagaimana proses scanning system yang terjadi pada display segmen. Jadi kalau dulu juga saya belajar bagaimana menampilkan huruf ataupun angka ya atau karakter istilahnya di display segmen yang lebih dari 1 digit. Misalkan ada 4, dulu saya kalau tidak salah 8 digit itu yang saya tampilkan. Ya kalau tidak salah 8 digit atau lebih ya dulu ya. Karena dulu untuk nampil dari warung telekomunikasi yang berbasis Windows yang saya buat dulu itu juga menggunakan microcontroller sebagai slave controllernya. Jadi master controllernya itu dari dari laptop. Dulu tidak ada laptop, dulu saya pakai PC biasa. Kemudian datanya dikirimkan ke microcontroller. Microcontroller yang pertama, kemudian ada lagi nanti microcontroller yang kedua yang menampilkan angka-angka, misalnya sudah berapa menit dia menelpon, berapa tarif yang sudah
digunakan dan harus dibayarkan pada saat nanti sudah selesai melakukan panggilan telepon gitu ya. Mungkin ada dulu orang tuanya yang punya warung telekomunikasi wartel dulu namanya ya, atau wartel ya. Dulu saya membuat penelitian di S1 itu kaitannya dengan itu. Tapi setelah itu mungkin sekian 1 atau 2 tahun itu sudah tidak lagi digunakan karena tahun 2001 atau 2000 berapa ya? Itu sudah mulai ada handphone dan handphone itu sudah mulai banyak digunakan oleh orang-orang di luar sana sehingga warung telkom itu sudah mulai sepi jadinya dengan adanya handphone. Apalagi sekarang itu telkom mungkin sudah tidak laku lagi ya. Baik, kita lihat dulu, kita akan mencoba mereview sedikit apa yang kita sudah coba bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Maksudnya di pertemuan sebelumnya, di pertemuan kelima. Kita akan lihat ini display segmen yang kita gunakan. Kalau ini kebetulan dia common cathode ya. Kalau tidak salah yang kita gunakan itu common anode. Saya menyebutnya common anode ya, sebenarnya common anode gitu ya kalau bahasa Inggris aslinya. Karena sudah terbiasa dari sejak dulu SMK atau STM dulu, jadi menyebutnya seperti itu. Karena gurunya juga tidak mengajarkan membacanya menggunakan bahasa Inggris, jadi common anode atau common cathode seperti itu. Jadi kami ikut-ikutan ya, padahal itu sebenarnya bahasa Inggris. Tidak apa-apa ya, asal penting paham. Nanti kalau belajar bahasa Inggris itu kan bisa belajar dengan Iqbal atau kawan yang lain ya. Baik, jadi si display segmen ini intinya sebuah perangkat atau spare part atau komponen elektronika yang terdiri dari LED kecil. Kami dulu menyebutnya LED saja, tidak LED, karena juga terbiasa ya bahasa kampung atau bahasa anak sekolah biasa gitu. Jadi LED menyebutnya. Di pasaran juga orang-orang menyebutnya LED. Kalau di LED itu mungkin sekarang aja ya ada lampu LED, tapi kalau dulu kami menyebutnya LED saja. LED itu artinya lampu kecil yang biasanya dipasang sebagai indikator gitu. Nah ini LED atau LED tadi dia kalau disusun sedemikian rupa dengan dengan susunan seperti angka 8 itu, kemudian nanti ada titiknya juga, maka itu disebut atau dilihat seolah-olah dia nanti membentuk sebuah karakter kalau menyalanya dengan secara bergantian atau beberapa segmen tertentu atau semua segmen menyala gitu. Nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi dia bisa dinyalakan nanti membentuk huruf ataupun angka. Tapi sekali lagi angka yang bisa dibentuk itu dari 0 sampai 9. Kemudian huruf itu tidak semua huruf, alfabet dari A sampai Z hanya beberapa saja. Mungkin A-nya bisa yang A kecil atau A besar, B-nya bisa B kecil, B besar, C bisa, D bisa, E bisa, F bisa, G bisa, H bisa, kemudian I bisa, J, K itu agak aneh karena nanti menyerupai dengan, mungkin K jadinya tidak bisa karena K menyerupai dengan huruf A dan seterusnya ya. Nanti bisa dilihat dan dibayangkan kira-kira dari segmen itu huruf apa saja yang bisa dibentuk gitu ya. Nah, kemudian saya juga mengingatkan atau kita mengulang kembali display segmen itu ada di modul Master Micro Arduino kita yang ada di kampus ini. Mohon maaf saya geser ini. Ya, ini displaynya ada di bawah, mohon maaf ini ketutup. Itu bisa dilihat di situ ya, di slide-nya ini kelihatan kok. Nah, kalau misalkan di zoom lebih jauh, maka 4 display 7 segmen itu kurang lebih seperti ini, 4 digit ya, bukan 4 display, 4 digit. Nah, yang kebetulan terpasang di modul ini adalah yang common anode ya. Jadi ingat kemarin common anode itu seperti apa teorinya? Nah, saya melihat ini, saya tanya slide-nya muncul tidak, Iqbal? Muncul, Pak. Muncul ya, baik. Karena ini mungkin tadi sebelumnya ya ada yang ngechat belum muncul katanya di desktop. Mungkin kan tadi saya belum sharing screen ya. Baik, terima kasih sudah merespon kembali. Iqbal, saya tidak atau belum pernah bertemu dengan Iqbal, tapi tadi saya melihat sekilas ada yang namanya Iqbal itu yang muncul di screen saya. Jadi saya bertanya ke Iqbal dan alhamdulillah responnya bagus dan cepat ya Iqbal ya. Baik, terima kasih sekali lagi.
Baik, saya teruskan. Kita masuk tadi ke display segmen-segmennya. Dan mungkin pertanyaan yang kemarin atau sebelumnya juga sudah kita lontarkan atau terlintas gitu ya. Apakah kita bisa menyalakan secara sekaligus? Intinya gini, kalau kemarin kita melihat untuk menyalakannya itu kan kita perlu 8 jalur paling tidak ya, karena ada A, B, C, D, F, G dan titiknya itu. Kalau misalkan pun titiknya tidak kita perlukan, maka kita perlu data 7 bit ya, atau ada 7 port nanti yang kita gunakan untuk menyalakan satu display segmen segmen. Nah, yang jadi masalah si Arduino Uno dengan microcontroller ATmega 328 itu dia kan punya port yang terbatas, digital portnya terbatas. Karena itu untuk bisa menyalakan segmen-segmen ini secara paralel itu artinya satu display segmen, satu digitnya itu diberi data 7 bit. Kemudian satu lagi diberi data 7 bit. Kalau ada 4 berarti 4 kali 7 sama dengan 28 gitu ya. Nah, itu akan sangat boros sekali port yang digunakan. Mungkin kalau menggunakan microcontroller jenis yang lain ya, bisa jadi itu memungkinkan untuk dilakukan. Hanya saja karena ini port digitalnya terbatas. Ingat kemarin port digital yang muncul atau ada di port Arduino Uno-nya itu hanya dari port 0 sampai port 13 ya kan, berarti ada 14 port digital. Nah, kalau misalkan port 0 dan port 1-nya itu kan saya sampaikan sebelumnya, kita tidak biasa menggunakan itu karena dia digunakan untuk nanti komunikasi programming ke komputer atau ke laptop melalui USB port. Karena itu kita bisa gunakan dari port 1 sampai port 13. Nah, port 1 sampai 13 itu kurang lebih ada 12 port ya. Nah, karenanya untuk mengatasi keterbatasan port yang harus kita gunakan kalau menggunakan model paralel ya, maka kita akan menggunakan namanya proses scanning ya. Scanning itu kita menyalakan itu secara bergantian antara digit yang pertama sampai digit keempat. Kebetulan ada digit 4. Nah, dengan cara apa itu bisa dilakukan? Dengan cara nanti memindah-mindah namanya display selection ya. Kalau di bahasa teknisnya itu kita akan memindah-mindah common node-nya yang kita nanti pindah-pindah common node yang di display 1, apa di digit 1, apa di digit 2, digit 3, apa digit 4. Jadi display selection-nya akan atau seleksi display-nya yang akan kita pilih-pilih. Wah, kita akan menyalakan display 1, display 2, display 3, display 4 gitu ya. Nah, karena tadi yang kita perlukan adalah 7 ya plus 4, maka kita perlu 11. Nah, kalau misalkan kita maksimalkan dengan titiknya, maka ada 8 segmen yang akan kita berikan datanya, kemudian nanti 4 untuk memilih display digit mana yang menyala gitu. Ya, karena kita perlu nanti 8 plus 4. Jadi cukup atau pas 12 pin atau 12 port digital yang kita gunakan dari Arduino Uno-nya ya. Nah, itu dia. Nah, mungkin sambil ini jalan kalau ada yang kebetulan tidak jelas silakan ditanyakan ya. Nah, ini sudah ada jawaban di chat, katanya sudah muncul. Terima kasih. Baik, ini sekedar mengingatkan kembali untuk koneksinya itu kita menggunakan digital pin ya. Itu posisinya nanti kalau dilihat di Arduino Uno-nya itu ada di saya kasih spotlight dulu ya. Ini mana menulis itu. Ini draw. Nah, aku malah mana ya? Lupa saya mau mendrawnya pakai apa ini? Line. Oh ya, saya tunjuk aja ya. Nah, ini dia nih digital portnya nih. Ada di situ digital portnya. Kemudian untuk konektor di Master Micro Arduino versi 2-nya itu di konektor 4 dan konektor 5 nih ya, yang ditunjuk warna merah itu dan warna kuning ini. Jadi ada dua konektor itu yang kita akan gunakan.
Kalau di sini namanya header ya, di Arduino sini. Headernya itu kebetulan female namanya, jenis konektor atau headernya. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Oh, masih muncul dia. Ini kayak gambar anak kecil aja, nunjuk-nunjuk ya. Terus, nah, kalau yang terbiasa membaca atau melihat ini secara elektronik, maka kalau misalkan kebetulan yang saya AT89 51 kalau tidak salah ini. Nah, kalau yang kita gunakan kan ATmega 328, tapi kurang lebih seperti ini rangkaian elektronikanya yang untuk dia bisa digunakan. Intinya di dalam rangkaian yang ada di Arduino board itu ada display ini yang di master micro Arduino-nya. Tapi kalau di microcontrollernya itu kan ada model sistem clock-nya di sini. Kemudian ada tombol reset-nya di situ juga. Kemudian dia terhubung ke konektor yang kita perlukan. Jadi konektor female ya, karena headernya ada di papan atau board master micro Arduino ini adalah board port male ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin kalau nanti yang terbiasa atau jurusannya ketika itu bisa membaca lebih detail di sini ya. Tapi mungkin apakah kurang begitu jelas ya anunya gambarnya, mohon maaf. Baik, ini tadi master micro Arduino-nya, kemudian ini adalah tabel untuk koneksi pin-nya. Jadi dari pin yang ada di konektor 4 dan konektor 5 itu kemudian dihubungkan ke pin mana saja di Arduino Uno-nya ya. Di Arduino Uno yang ada microcontroller 328 ya tadi. Nah, di situ digital pin-nya itu sudah saya tuliskan, nanti tinggal dilihat positif 5 volt yang ada di sini, yang ada di Arduino Uno-nya itu terhubung ke konektor 1 bagian atas 5 volt gitu. Dan seterusnya di sini baik itu segmen A, B, C, D, F, G, H, ini dot ya atau titik. Kemudian digit 1 selection ya, digit 1 selectionnya itu ke pin 10 di Arduino Uno board-nya. Kemudian untuk digit 2 yang terhubung ke pin 11 dan seterusnya sampai pin 13 ini. Jadi ini ya yang saya tunjuk. Nah, ini biasanya kalau misalkan nanti kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian nanti melakukan penelitian kemudian ada kaitannya dengan elektronika seperti ini, microcontroller misalkan, dan ada perangkat lain, sensor ataupun misalkan ada display LCD dan lain-lain, maka tabel ini adalah nanti yang memudahkan kalau orang selain kita itu membaca. Mungkin kalau Iqbal merakit gitu ya, itu Iqbal hafal tanpa melihat tabel ini pun dia sudah hafal. Ini ke pin ini ke pin ini, digital pin ini ke pin mana itu dia sudah hafal. Tapi kalau misalkan orang lain yang baru pernah melihat hasil penelitian kita, apalagi misalkan dalam bentuk artikel ilmiah gitu ya, maka tabel ini akan membantu mereka untuk melihat, oh ternyata kalau misalkan saya ingin buat lagi hal yang serupa gitu ya, dan mengulang lagi penelitian itu atau rangkaian itu, maka saya akan melihat tabel ini. Ya. Jadi ini saya kira wajib hukumnya ya untuk nanti kawan-kawan yang kebetulan skripsi ataupun membuat penelitian yang kaitannya dengan ada hubungan dengan elektronika ya, microcontrollernya ataupun nanti ada sensor dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti ini koneksi yang kita bisa lakukan. Ini mohon maaf sekali lagi sampai menjelang UTS ini belum bisa praktikum karena memang belum ada izin dari pemerintah ya untuk melakukan proses pembelajaran secara offline untuk kampus ataupun universitas, kecuali untuk hal-hal kepentingan yang tertentu. Tapi karena memang prodi kita memang masih belum mengizinkan untuk itu, saya pun tidak berani untuk mengizinkan kawan-kawan mahasiswa untuk praktikum di kampus ya. Tapi nanti kalau misalkan izin itu sudah keluar, saya kira kita siap
mendampingi untuk nanti praktikumnya. Baik, kita akan lihat lagi. Nah, ini dia nih. Kalau di pertemuan sebelumnya kita kan sudah coba menyalakan angka 0 sampai 9 atau dibalik 9 sampai 0 di salah satu display segmen-segmennya. Nah, kita mungkin coba melihat atau mengingat ya. Ingat lagi, kemarin kita sudah membuat prosedur yang kita bisa menyalakan, atau kalau kita panggil prosedur ini, maka nanti dia akan menyalakan angka 1 di display segmen-segmennya ya. Mungkin saya ketinggalan prosedur angka 0 ini, nanti dilihat saja. Tampaknya ketinggalan saya melihat apa namanya slide ini. Baik, ini adalah prosedur untuk menampilkan angka 2 ya. Ingat di pertemuan sebelumnya itu kita menyalakan segmen-segmen itu A, B, C, D, F, G-nya itu. Jadi tadi kalau dilihat di tabel yang saya back dulu sebentar. Nah, tabel ini kan ada nih. Digital pin 2 A, B, C, D, F, G. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tabel untuk menyalakan ini. Jadi kalau misalkan kita ingin nyalakan angka 1, maka yang nyala segmen apa saja. Misalkan yang nyala segmen AB misalkan. Maka AB-nya itu yang kita beri data apa di sini ya, coba kita lihat. Nah, AB-nya itu yang kita beri data ini kebetulan 0 hektar. Nah, ini low-nya ada di sini ya. Pin 3 dan pin 4. Karena A itu ada di bagian atas yang tidak bisa menampilkan ya. Bagian atas, kemudian sehingga di bagian kanan, sisi kanan itu yang vertikal itu BC. Ya, A-nya 0, A-nya 1 di sini, kemudian B-nya 0 dan C-nya 0. Jadi yang nyala itu adalah segmen B dan segmen C. Kalau dilihat secara langsung di displaynya, maka yang muncul atau yang tampil adalah angka 1 seperti itu ya. Ingat, coba dilihat lagi nanti ya tabel yang kita sudah buat di pertemuan sebelumnya. Baik, berikutnya ini untuk angka 2 saya agak percepat biar nanti kita punya kesempatan untuk sesi tanya jawab. Bentar. Saya mati aja. Oh iya. Ini ada yang bertanya ya. Ini dari kawan kita siapa nih? Saya tidak bisa ngeklik. Oh, Gusti Firmansah. Baik. Bahasa program yang digunakan apa? Bahasa program yang digunakan saya sudah sampaikan sebelumnya, kita menggunakan bahasa C ya. Bahasa C dasar kalau tidak salah ini ya. Sebenarnya ada bahasa C yang C#, ada C++, tapi saya tidak ingat persis ini C++ atau C#. Jadi saya menyebutnya bahasa C saja sebagai bahasa universal pemrograman ya. Biasanya hanya beda-beda sedikit kalau nanti dia kebetulan ini bahasa C++ tapi ternyata C#, atau ini C# ternyata C++ gitu. Yang jelas yang tampil di sini adalah bahasa C. Karena dia menggunakan bahasa yang sudah bahasa tingkat tinggi. Jadi kemudian di sini tulisannya tools yang digunakan untuk membuat coding. Jadi codingnya ini kalau di pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah saya lupa di pertemuan kedua atau ketiga ya. Kita akan menggunakan nanti saya belum tampilkan dulu ya. Namanya Arduino IDE. Arduino IDE gitu ya. Nanti kalau diketik di Google maka nanti akan diarahkan ke websitenya Arduino.cc kalau tidak salah. Di situ silakan di-download atau diunduh versi terbarunya, kalau tidak salah versi 1.18 ya, tidak salah. Saya tidak ingat persis, nanti kita lihat lagi. Sebentar, saya masuk ke sini. Ya. Nah, saya sambil memantau ini ya, kalau ada nanti yang ngechat atau bertanya lewat chat. Kemudian ini untuk angka 4, ini untuk angka 5, saya agak cepat, angka 6, 7, ini angka 8, ini angka 9, yang konornya saya lupa menyantumkan di sini. Nanti sambil di-create atau dibuat sendiri ya. Nah, baik, kita akan coba lihat ya apa yang kita harus lakukan untuk bisa menampilkan angka itu secara bergantian ya.
Nah, kalau kemarin itu kan kurang lebih seperti ini saya percepat saja. Yang kita nyalakan digit yang pertama, atau di sini kita beri keterangan digit 1 on. Jadi yang ada tulisan atau karakter yang ada di setelah double slash ini ya, double slash ini, maka itu adalah komentar ya. Kalau di bahasa yang lain, misalkan di MATLAB, itu dia menggunakan persen kalau tidak salah. Jadi setelah tanda persen itu adalah komentar. Jadi tidak dihitung sebagai coding program, tapi coding programnya dijadikan komentar gitu. Jadi kalau misalkan di void loop ini saya beri double slash di depannya, maka void loop itu akan menjadi komentar atau bukan coding program yang harus dijalankan oleh microcontroller ya. Nah begitu juga misalkan di sini saya biasanya suka memberikan komentar-komentar ini di masing-masing baris program untuk memudahkan kalau nanti berikutnya saya membaca lagi program ini ya, misalkan minggu berikutnya atau sebulan berikutnya, tahun berikutnya, atau di waktu-waktu yang lain gitu ya. Kalau misalkan sudah ada keterangan ini kan kita nanti pada saat mau memodifikasi atau mau memperbaiki itu lebih mudah ya. Nah waktu itu kita sudah memberi delay ya di masing-masing habis kita menampilkan, kita delay, kemudian kita ganti lagi angka 8, kita ganti angka 7, delay, dan seterusnya sampai angka, nah ini kan angka 0 nih. Tapi tadi di prosedurnya saya lupa menyantumkan untuk prosedur penyalaan angka 0. Jadi segmen yang nyala kalau tidak salah, kalau angka 0 itu A, B, C, D, E, F, kecuali G. Ya. Kecuali segmen yang tengah itu yang nyala. Baik, ini muncul lagi feedback-nya tadi sudah lumayan feedback-nya sudah hilang. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana caranya menampilkan angka 8, 4, 2, dan 0 gitu ya. Nah, angkanya sih sembarang aja, ini mau angka pun berapapun boleh ya, asal masih bisa ditampilkan oleh display 7 second-nya. Cuman ini kebetulan saja contohnya 8, 4, 2, dan 0. Jadi 8 di digit 1, kemudian 4 di digit 2, 2 di digit 3, dan 0 di digit 4. Nanti kita lihat ya caranya seperti apa. Nah kita coba lihat dulu algoritmanya ya. Jadi kalau membuat program itu kalau nanti ujian skripsi, itu biasanya yang ditanyakan algoritmanya seperti apa. Sebenarnya bukan algoritma nih. Saya lupa. Harusnya algoritma ya. Saya mohon maaf menulisnya algoritma. Harusnya menulisnya algoritma yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian algoritmanya yang pertama matikan semua digit. Jadi yang perlu kita cermati di sini kita harus mematikan dulu sebuah digit pada saat kita mau menyalakan secara bergantian. Nah, matikan semua digit selection-nya. Digit selection artinya dari 4 digit itu semuanya kita matikan. Mematikannya dengan cara memberi data apa yang kita di situ ya. Nah, kita lihat. Mematikannya dengan cara memberi data high ya, menyalakannya dengan memberi data low. Itu dia. Baik, kita kembali ke yang tadi algoritmanya. Nah, jadi kalau misalkan diberi data high ya, maka semuanya akan mati. Saya lupa lagi. Ya, high itu mati. Nah, yang pertama berarti semua digit itu display selection-nya kita beri high, maka semuanya akan mati. Kemudian kita menghidupkan display selection 1, maka display selection 1 yang di digit 1 itu kita beri low, maka dia akan nyala nanti. Kemudian baru kita munculkan angka 8-nya itu di digit 1. Artinya di data A, B, C, D, F, G-nya itu kita beri data untuk angka 1 ya. Angka 8, bukan angka 1, angka 8 di digit 1, mohon maaf. Nah, memberi datanya itu tetap di pin yang sama, tapi display selection-nya yang kita ganti-ganti atau kita geser-geser gitu ya. Yang pertama tadi kita matikan dulu, kemudian kita hidupkan display selection yang pertama, baru kita beri datanya itu di A, B, C, D, F, G-nya itu untuk tampilan angka 8. Nah, kemudian baru kita delay atau tunda selama 1 detik. Kemudian matikan lagi, ini biar tidak nanti tersisa tampilan yang ada di display digit yang pertama tadi. Kita matikan lagi semua digit selection 1 tadi yang sudah kita nyalakan tadi ya. Kita matikan. Kemudian hidupkan display selection 2, berarti
Display selection 2-nya kita beri data low lagi ya, seperti yang tadi itu. Tapi yang digit 1-nya kita high-kan. Yang display digit 2-nya, display selection 2-nya kita low kan atau kita hidupkan. Baru ke datanya kita beri lagi data 4 sekarang. Sehingga yang muncul tadi 8 di digit 1, kemudian angka 4 di display segmen digit kedua. Nah, baru kita tunda lagi selama 1 detik ini untuk biar kita tidak langsung tiba-tiba hilang gitu ini ya. Jadi kita delay dulu untuk kita bisa melihat, karena mata kita mungkin tidak bisa melihat kalau yang terlalu cepat ya ininya. Nah, kemudian kita matikan lagi semua digit selection-nya. Nah, digit 1 kita matikan, digit 2 juga kita matikan. Kita hidupkan display selection 3-nya ya. Kemudian kita tampilkan angka 2 di digit yang ketiga. Kemudian matikan semua digit selection 1, 2, 3. Kemudian baru kita hidupkan yang display selection 4. Kita beri data 0. Dan habis sampai situ ya. Kalau misalkan itu dimasukkan di dalam prosedur atau void loop, maka nanti akan diulang lagi dari langkah pertama sampai langkah 17. Setelah langkah 17, langkah 1 lagi sampai langkah 17, putar terus ya sampai nanti Arduino-nya tidak diberi power lagi. Baik, belum ada yang bertanya. Mudah-mudahan tadi yang bertanya sudah terjawab pertanyaannya ya. Jadi itu adalah contoh algoritma sebelum kita membuat coding programnya. Mungkin ada juga kalau saya dulu coding program dulu, kemudian baru algoritmanya dibuat. Ada jadi seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ada yang terbiasa, mungkin ada yang sudah belajar algoritma dan pemrograman awam atau apa itu ya mata kuliahnya. Intinya algoritma dan pemrograman. Saya dulu itu 4 SKS mata kuliah itu. Tapi kalau di STIM saya lupa apakah 2 atau 3 SKS. Yang mengambil mata kuliah itu algoritma pemrograman. Bisa jadi dia mengambil tapi sungkan menjawab ya. Baik, tidak apa-apa. Iqbal mengambil mata kuliah itu semester ini atau sudah di semester yang lalu? Atau Fikri? Wenta? Iqbal? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah mengambil mata kuliah itu ya? Algoritma sudah, Pak. Gimana? Algoritma sudah. Algoritma sudah ya? Ya. Oh iya. Ya. Mungkin sudah diajari ya oleh dosennya. Seperti apa menyusun algoritma itu. Nah, saya sebenarnya termasuk yang mungkin yang kurang bagus ya. Harusnya memang algoritma dulu, baru program atau coding program. Tapi kadang-kadang saya itu kebalik. Saya buat codingnya dulu, setelah codingnya jadi tidak ada yang salah, baru saya buat algoritmanya. Jadi kadang-kadang sebenarnya ya tidak 100% salah sih, tapi yang bagus itu sebenarnya algoritmanya dulu, baru coding programnya gitu. Tapi kadang-kadang karena terbiasa memprogram dulu, jadi programnya dulu jadi dicoba berkali-kali tidak ada yang salah, bugnya sudah diatasi, kemudian baru ditulis di dalam bentuk algoritma untuk laporan, misalkan laporan penelitian atau artikel ilmiah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang pernah melihat artikel ilmiah saya itu beberapa di antaranya ada yang menyantumkan algoritma ini. Nah, di coding programnya kurang lebih seperti ini ya. Tadi yang kita ada 17 tadi itu, ada 17 langkah. Coding programnya saya lihat nih ada berapa langkah nih yang di void loop-nya. 4, 2, 3, 12, 16, 20 ya kurang lebih ya. Kalau tidak salah hitung ya 20. Nah, kurang lebih 20 baris ini dengan 17 algoritma tadi. Kan ada yang bertanya lagi. Jadi katanya algoritma sudah diajarkan di mata kuliah struktur data dan algoritma oleh Pak Arsat di semester 3. Sekarang semester 4 ya, baik. Nah, mungkin STIMIK juga tidak melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi di mahasiswa itu disampaikan algoritma gitu, harusnya algoritma. Termasuk saya juga salah tadi karena harusnya saya menulisnya algoritma di slide ini. Baik, kita lihat dulu ini tampilan tadi kalau kita menyalakan secara bergantian ya. Si ininya. Si 4 digit di display segmennya ini.
Jadi coding program yang tadi sudah saya tampilkan di ininya di slide. Nah ini tampilannya, mohon maaf ini mungkin agak backlight ya kalau saya rekam dengan menggunakan handphone nih. Jadi 8, kemudian 4, 2, 0 ini di digit pertama, digit kedua, digit ketiga, dan digit keempat. Nah kurang lebih seperti itu ya yang muncul. Nah yang kita inginkan tadi kan angka itu nanti harus, bukan harus, kita inginkan munculnya secara terus-menerus gitu ya, seolah-olah tampil di keempat digitnya. Nah kalau yang sekarang ini kan kita lihat dia tampilnya di masing-masing digit secara bergantian, karena tadi kita delay selama 1 detik ya. Nah bagaimana kalau kita inginkan dia tampilnya secara apa namanya ya, solid gitu, semua digitnya itu muncul. Nah yang kita lakukan itu sementara ini ya, ini kalau saya sih biasanya kalau sudah jadi coding program yang tadi ya, itu saya biasanya jadikan dia jadi satu prosedur. Jadi kalau tadi kan kita kan ngetiknya kan di void loop nih, ntar saya back sebentar. Nah ini kan di void loop. Void loop ini kan artinya program utama nih kalau di bahasa pemrograman apapun gitu ya, biasanya ada apa namanya main programnya. Kalau di bahasa C sini di void loop-nya ya. Jadi dia yang sekali lagi dijalankan secara terus-menerus kalau asalkan dia masih diberi power gitu, telepon, asalkan dia masih di running, ada apa namanya, ada baterai atau ada data power atau ada dayanya, maka baris program yang ada di void loop itu selalu dijalankan terus-menerus. Kalau sudah sampai pada baris bawah, dia kembali lagi ke baris yang atasnya. Baris pertama maksudnya, yang baris pertama di void loop. Nah, kemudian untuk ini bisa dipanggil dan bisa diganti-ganti nantinya angkanya ini, maka kita bisa jadikan dia satu prosedur, kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang tadi di void loop itu saya bukan copy cut, kemudian buatkan void scan display seven segment, kurang lebih seperti itu namanya. Kemudian dipaste di sini. Berikutnya kita akan nanti panggil di void loop ya. Jadi di void loop-nya kita tinggal panggil nama prosedurnya ini, scan this seven segment, kemudian kurung tutup, itu yang kita lakukan. Kemudian tanda titik koma ya untuk bahasa ininya di end gitu ya, akhir dari coding programnya. Nah berikutnya kita akan lihat, nah ini dia. Nah kalau misalkan kita inginkan tadi ya angka 8420 ini di digit 1 sampai digit 4 itu tampilannya solid atau tetap gitu ya, maka yang kita lakukan bisa jadi mana entar. Nah kurang lebih seperti ini ya, harusnya ya. Kalau tadi kan kalau misalkan kita nyalakan secara bergantian, tadi kan digit 1 delay, digit 2 delay, digit 3 delay, digit 4 delay. Kemudian kalau bisa langsung seperti ini, kita akan lihat. Nah ini kan, ini video ini. Saya ulangi lagi. Nah ini video. Mungkin terdengar bunyi jangkrik ya, karena waktu membuat ini merekamnya malam-malam. Nah itu 8420-nya solid menyala. Padahal tadi kan kita hanya menggunakan 8 jalur data, kemudian 4 display selection. Itu caranya seperti apa? Nah yang kita lakukan untuk menampilkan yang seperti itu sebenarnya adalah dengan cara tetap menggunakan prosedur scan display yang tadi kita sudah buat. Hanya saja kita akan melakukan pengurangan delay ya. Tadi delaynya untuk display pertama 1 detik, display kedua 1 detik, display ketiga 1 detik, sampai display keempatnya juga masing-masing 1 detik, kita ganti menjadi 300 milisecond atau kurang lebih sepertiganya ya, kurang dari sepertiganya. Kalau tadi kan 1000 milisecond atau 1 detik, sekarang kita ganti menjadi 300 milisecond. Itu hasilnya ya kurang lebih seperti tadi itu ya. Dan kalau coding programnya tadi kan delay-nya 1000, sekarang delay-nya kita ganti 300. Ingat yang ada di sini, ini satuannya kalau menggunakan function ya, yang warna merah ini function delay. Function delay dalam kurung 1000, kalau tadi ya, sekarang kita ganti jadi 300 di sini. Nah, jadi sedikit mungkin gambaran untuk bahasa C yang ada di Arduino ini. Dia kalau misalkan nama prosedur dia menggunakan warna Tosca ya, atau biru ya kurang lebih. Kemudian untuk namanya itu nama prosedur atau angka potnya itu dia biasanya
diberi warna hitam seperti ini. Kemudian, ntar saya tunjuk pakai ini. Spotlight. Nah, ini. Kemudian untuk function yang bawaannya si Arduino, dia biasanya menggunakan warna merah. Sudah jam berapa nih? Jam 9.46. Oh ya, kita masih punya waktu kurang lebih 13 menitan ya. Tadi kita mulai jam 9-an kurang lebih. Kemudian ya itu ya, untuk si komentar biasanya diberi warna abu-abu. Jadi kalau nama prosedur itu biasanya warna hitam lebih gelap gitu ya. Tapi kalau misalkan yang komentar itu biasanya diberi warna abu-abu seperti ini. Makanya kalau misalkan kita beri double slash yang tadinya di sini warnanya merah misalkan, atau misalkan warnanya hitam, atau warnanya tadi toska atau biru ini menjadi warnanya abu-abu ya. Kalau misalkan nanti di double slash. Nah, kurang lebih seperti ini void display 7 segmentnya yang tadi kita gunakan, kemudian kita ubah atau kita ganti nilai dari variabel delay-nya ya, dari 1000 menjadi 300. Nah, yang saja ini nanti perlu kita lihat lagi ya, bahwa kalau misalkan ini ada 8, maka delay-nya kita ganti 88-nya. Tapi kalau saya sih kadang-kadang sih tinggal saya select gitu ya, kemudian saya find and replace yang tadinya 1000 saya ganti jadi 300 gitu. Jadi kita hanya mengganti sekali, memerintahkan sekali ganti semua. Kadang-kadang itu tidak efektif juga di beberapa kasus tertentu ya. Karena nanti yang memang harusnya 1000 ikut-ikutan nanti terganti jadi 300. Padahal kita perlunya hanya mengganti yang variabel ini saja ya. Nanti mungkin ada variabel yang lain yang kita tidak perlu ganti dari 1000 menjadi 300 seperti itu ya. Nah, ini kita akan coba lihat hasil tadi ya. Apakah sudah bisa berfungsi? Nah, ini dia. Jalan. Saya biasanya gitu ya kalau mau merekam ini tampilan. Jadi programnya juga saya rekam, kemudian di situ, oh ya, di situ ada tombol. Nah, tadi saya ulangi sedikit. Saya nggak bisa geser tadi. Nah, itu saya sudah menekan tadi tombol program di situ ya, tanda panah atau upload. Jadi kalau misalkan dia ditekan itu, nanti programnya harus di-compile, kemudian di-upload atau diunggahkan ke ini, ke microcontrollernya. Nah, kurang lebih ini tadi yang masih ini ya. Nah, ini tadi tampilan yang sudah 300 ya. Kita lihat ya, dengan delay 300 ini apakah masih berkedip atau bagaimana? Oh, ternyata masih tidak solid ya tampilannya. Nah, kita akan lakukan pengurangan lagi nilai variabelnya. Nah, hanya saja sebelum kita melakukan pengurangan, karena untuk mempermudah proses kita mengganti-ganti parameter delay-nya tadi itu ya, karena kan tadi dari 1000 ganti 300 ganti 11 atau di select kemudian find and replace itunya angka 1000 menjadi 300 ya. Tapi kalau misalkan itu ada sekian banyak variabel yang harus diganti, maka kita akan nanti memakan atau menghabiskan banyak waktu. Karena itu untuk mempermudah nanti proses mengganti-ganti, jadi tinggal diganti satu saja, dipanggil langsung mengganti semuanya atau memberi data semuanya, maka kita akan coba modifikasi ya. Jadi tadi kalau misalkan kita sudah buat prosedur scan display tadi itu, segmen 4 tadi itu ya, itu kita akan tambahkan satu parameter ya di situ, namanya ini saya tunjuk nih. Jadi kalau tadi kan void, kemudian scan disk segmen 4, kemudian kurung buka kurung tutup ya. Di dalamnya tidak ada embel-embel angka ataupun karakter yang lain. Kemudian kurung buka dan seterusnya yang kode programan tadi. Nah, sekarang kita tambahi di sini. Jadi di dalam kurungnya tadi, di dalam tanda kurung, bukan kurung kurawal ya, kurung biasa, kita tambahi satu variabel namanya variabel D. Itu maksudnya nanti untuk variabel delay ya. Tipe datanya integer, int. Jadi di sini kita ketik int space atau spasi d. Jadi dalam kurung tadi kita ketik int d. Jadi intinya kalau nanti semua yang berhubungan dengan d
apapun yang kita masukkan angka di situ, semua yang dia akan benar sesuai dengan apa yang kita masukkan di pada saat kita memanggil prosedur itu ya. Jadi kalau seperti ini tadi ya, digit 1, digit 2 dan seterusnya ini. Nah, ini dari sekian banyak ini kan sama sebenarnya. Nah, bedanya kalau tadi kan kita di delay-nya ini, ya di delay ini. Ntar saya bisa warnanya jangan kuning. Nah, ini. Nah, di delay udah terlalu besar. Nah, di delay-nya sini ya. Delay ini delay. Tadi kan kita masukkan delay dalam kurung 1000, kemudian kita masukkan lagi delay 300 ini ya. Semuanya ya. Nah, sekarang kita tinggal ini aja, delay dalam kurung D. Nanti D-nya itu akan mengikuti sesuai yang ada kita di sini. Di parameter. Nah, karenanya prosedur ini menjadi sebuah function jadinya ya. Dalam artian karena dia tadi sebelumnya tanpa parameter atau tanpa variabel parameternya, sekarang ada variabel yang kita jadikan parameter sehingga kita bisa sebut dia sebagai function. Sehingga saya dulu mohon nanti koreksinya kalau istilahnya salah ya. Jadi kalau function itu yang ada parameternya di sini, kalau tadi prosedur yang tanpa parameter di sini. Nah, mohon nanti dikoreksi kalau memang istilah itu salah ya. Baik, kita teruskan lagi. Jadi nanti kita pada saat memanggil ya, oh ya ini dia nih sudah ada highlight-nya di sini. Ini void scan display 7 segment 4-nya tadi, di dalamnya ada integer D tadi ya. Nah, intinya D itu kita tambahkan untuk nanti kita bisa ganti-ganti dengan lebih leluasa ya, tanpa harus mengganti satu-satu nilai variabel delay-nya. Jadi kalau misalkan kita mau ganti 300 ya tinggal ganti 300 saja di atasnya. Semua yang ada di dalam function ini akan berganti dari atau menyesuaikan dengan angka yang kita masukkan. Jadi tidak lagi satu-satu. Nah, coding programnya kurang lebih ntar nih kok masih muncul. Saya delete dulu ya, erase dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Bentar. Oh, sama macam tadi ya. Ini sisa atau lanjutan coding program tadi. Nah, parameter tadi kita tinggal panggil saja ya. Sebentar nih. Ya, caranya pada saat kita panggil di void loop itu kita tinggal ketikkan saja nih. Nah, nih. Kalau tadi kan sebelumnya kan di void loop kita panggil nih, saya jadikan komentar ya yang pertama tadi. Bentar. Ini tadi. Awalnya kan ini nih yang kita panggil di void loop-nya. Tapi sekarang karena kita punya satu prosedur atau satu function, mohon maaf, itu function ini yang tadi sebelumnya sudah kita panggil itu kita jadikan komentar saja. Nah, jadi kalau saya tidak suka mengubah-ubah yang sudah ada, jadi kita tinggal bikin baru, copy paste, kemudian ganti namanya atau ganti nama function atau prosedurnya, jadi sehingga kita tinggal panggil yang baru atau yang kita inginkan gitu ya. Jadi seperti itu biasanya kalau saya membuat program. Jangan mengutak-atik yang ada. Kalau misalkan mau yang lebih detail lagi, programnya di save as, kemudian disimpan dengan nama lain, sehingga program atau ya coding program yang tadi sudah jalan baik gitu ya, itu suatu saat misalkan karena kita otak-atik, nah yang kita otak-atik itu yang baru saja, bukan yang tadi yang sudah jalan. Nah itu caranya, itu tips kalau nanti kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian itu melakukan program baik itu microcontroller ataupun program yang lain ya. Nah, jadi tinggal dipanggil ini, saya ganti warnanya dulu. Jadi yang warna merah nih ya. Nah, jadi delay-nya tidak lagi 1000, tidak lagi juga 300. Kalau misalkan mau 1000 ya tinggal ganti ya angka ganti warna lagi. Ya, yang saya bulati warna hijau, nah ini tinggal diganti di situ. Nah, tadi 1000 mau diganti 300, mau diganti berapapun, di situ tinggal dimasukkan angkanya. Kalau misalkan kita ingin tadi tampilnya solid, maka kita coba menggantinya dengan angka 1. Artinya delay dari masing-masing penampilan digit 1, digit 2, digit 3, digit 4 itu hanya 1 milidetik gitu ya. Ya harusnya dengan delay 1 milidetik ini tampilnya sudah solid gitu. Tidak lagi seperti tadi ya, berganti-gantian. Nah, sekarang ini tampilannya ya. Yang kita dapatkan pada saat kita sudah mengupload program dengan
delay 1 tadi ya. Nah ini kalau ini tampak berkedip, ini sebenarnya tangkapan dari kameranya yang berkedip ya, bukan hasil program yang berkedip. Tapi hasil programnya sebenarnya seperti ini solid. Ini di akhir rekaman saya itu kemudian muncul kedipannya. Karena mungkin kameranya bisa melakukan refresh rate yang lebih cepat daripada si tampilan display segmennya ya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi setelah dilakukan pemanggilan kembali prosedur display segmen 4 digitnya tadi, tapi yang menggunakan parameter atau functionnya kita sudah panggil dengan variabel delay yang bernilai 1 tadi ya, 1 milidetik. Nah, pertanyaan berikutnya nanti akan muncul lagi ini ya. Mungkin kalau ada yang pernah melihat atau biasa melihat atau juga barangkali sudah pernah membuat tampilan display segmen itu bisa berkedip gitu. Nah, itu nanti jadi PR kita untuk bahan pertemuan berikutnya ya. Jadi kita lihat seperti apa caranya untuk membuat display segmen yang tadi menyala secara solid dan bisa berkedip. Jadi semuanya mati, semuanya hidup, semuanya mati, semuanya hidup. Flip-flop ya kalau bahasa kami dulu namanya flip-flop. Jadi klip ya bahasa gampangannya di pasaran itu. Jadi 8420-nya nyala semuanya gitu ya, kemudian mati, kemudian nyala, mati. Nah ini nanti ada metode atau cara lagi yang kita bisa membuat, tadi proses scanningnya kan sudah berhasil, itu sudah jalan. Nah bagaimana kalau blinknya tadi, nah kalau di Arduino itu namanya ada nanti program untuk blinking ya, blinking LED atau LED blinking. Itu biasanya kalau saya mengetes pertama kali kalau punya Arduino seperti ini ya, biasanya kita uploadkan atau unggahkan program yang blink itu dulu, karena yang bisa dilihat di Arduino board ini biasanya adalah LED yang terhubung ke pin digital 13 kalau tidak salah. Jadi tinggal buka programnya, kemudian nanti upload, udah seperti itu. Nah, setiap kali nanti kita membuat atau melakukan pengetikan kode program ya, kalau ada salah satu karakter saja, sekali lagi karena dia case sensitif itu nanti akan ada pesan error. Jadi proses compilingnya nanti akan sudah ada menyampaikan pesan error ataupun errornya ada di baris mana gitu. Jadi dia sudah user friendly sekali. Jadi kalaupun ada yang kita salah ketik, itu dia akan bisa tunjukkan di baris mana salah ketik itu terjadi. Kadang-kala biasanya gini, kalau misalkan dia menunjukkan baris ke-18 gitu ya, di baris atau di coding programnya, bisa jadi di sebelumnya yang ini, yang terjadi kesalahan. Jadi di baris itu dia berhenti maksudnya. Misalkan dia menunjukkan error di line 18 tadi ya, berarti sebenarnya yang terjadi error itu di line 17 atau di sebelumnya. Bisa jadi pula di line itu ya. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi kalau misalkan kawan-kawan pas kebetulan memprogram, kemudian melakukan compiling dan atau langsung upload gitu ya ininya programnya. Biasanya kalau upload itu kan dia langsung compiling dan upload. Kalau misalkan compiling saja dia tidak mengupload. Jadi jangan salah nanti pada saat di compiling kok tidak jalan ininya LED-nya atau misalkan display segmennya ataupun LCD-nya gitu ya, ternyata kan belum diupload gitu. Biasanya ada indikasi di Arduino board itu bahwa dia sudah melakukan pemrograman atau upload program. Nah kira-kira itu ya, mungkin kalau ada yang masih ada unek-unek silakan, kita masih sebenarnya sudah jam 10 di jam saya ya. Oke lah 1 menit lah ya. Mohon maaf ini host di Steamik menunggu kawan-kawan karena ada yang bertanya dulu. Iqbal mungkin kalau ada yang lain, ada yang ditanyakan. Valentino, mana Valentino? Fikri, Gusti, siapa tadi? Firman ya, Firman Sah. Permisi Pak, mau tanya masalah absen tadi Pak, di mana Pak? Oh iya, saya nanti akan coba habis ini mengakses ke absennya. Jadi tolong dipantau ya. Atau nanti saya berikan informasi di grup kalau sudah absennya saya buka. Saya lupa harusnya tadi dari rumah saya buka dulu karena koneksi ke server absen itu kalau dari kampus ini biasanya tidak bisa. Koneksi internet yang dari kampus itu tidak bisa membuka server untuk presensi, termasuk KRS-an juga, termasuk website Simik itu kadang-kadang kalau di kampus itu tidak bisa dibuka. Jadi ini saya biasanya bukanya dari rumah.
Misalkan saya biarkan terbuka selama beberapa hari atau 1 hari penuh gitu ya. Kemudian nanti kawan-kawan yang ini bisa absen. Nanti insya Allah saya berikan informasinya lewat ini ya, lewat grup ya, WA, insya Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan dulu materinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan kita bisa bertemu di materi berikutnya lagi. Kemudian lagi, karena ini sudah pertemuan ke-6, Prodi biasanya menyarankan harus ada ini ya, tugas-tugas ya. Saya akan coba berikan tugasnya nanti lewat e-learning atau LMS. Mohon juga dipantau, materinya bisa diunduh dari situ. Bisa coba unggah secepatnya. Kemudian, bentar saya pindah dari mode, ya ini mode Zoom. Nah, nanti tolong dipantau di LMS-nya atau di e-learning-nya. Tugasnya saya berikan di situ. Sebenarnya tugasnya sederhana aja, cuman melakukan atau meresum ya dari beberapa materi yang sudah saya berikan. Nanti link videonya kan sudah ada juga di saya lupa, link videonya belum saya masukkan ya di LMS ya. Nanti link videonya saya masukkan di LMS. Kecuali yang memang sudah kebetulan subscribe ya, bisa jadi sudah muncul notifikasinya. Tapi kalau yang kebetulan tidak subscribe, nanti saya berikan aja linknya di LMS biar nanti bisa masuk ke materi pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang hari ini ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah mungkin atau kurang berkenan, atau ada materi yang mungkin ternyata salah gitu ya ininya, keterangannya ataupun informasinya. Mohon maaf, nanti bisa dikoreksi dan kita terbuka untuk koreksi ataupun kritik dari kawan-kawan sekalian ya. Bisa juga mengkritik kalau misalkan mau ngeritik di komentarnya di YouTube juga boleh ya, silakan. Atau lewat WA atau lewat grup atau lewat email. Banyak media yang bisa kita manfaatkan untuk masukan ataupun kritik. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.